Waalaikumsalam, Ustadz Inizar. Suara saya terdengar jelas, Ustaz? Oh, iya, sudah. Oke. Assalamualaikum, Ustaz. Selamat bergabung. Waalaikumsalam. Oke. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Oke. Apa suara saya kedengaran? Jelas, Ustaz. Oh iya. Alhamdulillah. Oke. Ini boleh langsung mulai aja, Ustaz? Oke, boleh kita mulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat malam buat teman-teman sahabat PKCQ Pemuda Kudu Cinta Quran yang telah bergabung ya pada malam hari ini. Tadi ada Kak Amalia, Ustadz Inizar, ada Kak Meta, tadi ada Bang Hamdani juga. Kami ucapkan selamat bergabung di kajian bulanan yang diadakan oleh komunitas Pemuda Kudu Cinta Quran. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam suasana yang penuh berkah ini. Semoga kita dalam melindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke. Alhamdulillah teman-teman sahabat PKCQ, malam ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa. Tema kita yaitu Hari Ibu dalam Islam bukan sekedar perayaan. Nah, gimana tuh judulnya Hari Ibu dalam Islam bukan sekedar perayaan. Nah, tentunya nanti di sini kita akan mengetahui gimana kita berperan sebagai seorang anak terhadap ibu, bagaimana kita menghormati seorang ibu yang nanti akan dibahas oleh Ustadz pemateri kita pada malam hari ini. Nah, sebelumnya Ustadz izin perkenalkan diri saya. Saya Hikmatul Laili, salah satu anggota dari komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran. Oke. Nah, alhamdulillah nih teman-teman, sahabat Pemuda Kundur Cinta Quran, kita sudah sudah bergabung bersama kita, pemateri kita yaitu yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Izin Ustadz, saya membacakan sedikit biografi Ustadz. Ya, silakan. Beliau bernama lengkap Fauzi Aryansah. Beliau lahir di Tanjung Batu pada 27 Maret tahun 1992. Nah, pemateri kita ini memiliki riwayat pendidikan yang sangat luar biasa juga. Beliau pernah menempuh pendidikan di SDN
16 kundur, kemudian dilanjut ke MTS Negeri Karimun, kemudian lanjut lagi ke SMA Negeri 1 Kundur, dan beliau juga pernah menempuh pendidikan tinggi di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Nah, pada saat ini beliau aktif mengajar di MAN Karimun Tanjung Batu dan juga sebagai ketua Forum Literasi Kundur ya Ustadz ya. Ya. Masya Allah, sangat aktif sekali ya Ustadz nih. Oke, tentunya dengan pengalaman Ustadz yang sangat luar biasa, pastinya nantinya akan kita lebih banyak belajar dan membuka wawasan kita mengenai peran ibu dalam Islam. Nah, Ustadz, tanpa memperpanjang waktu lagi, saya persilakan Ustadz untuk menyampaikan materinya. Terima kasih kepada Mbak Leili sebagai moderator pada malam hari ini ya. Baiklah, kita mulai kajian kita. Oh ya, sebelumnya saya bertanya dulu, ini berapa menit kita? Kurang lebih sampai 30 atau 40-an menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa melafazkan kalimat syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu bentuk syukur dalam ucapan, lalu disertai dengan bentuk syukur dalam perbuatan, yakni dengan selalu berusaha menjalankan perintah Allah dan berusaha menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita karena sampai hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan jasmani, dan juga waktu luang, sehingga kita masih bisa beraktivitas. Intinya yang paling besar adalah dengan nikmat kehidupan yang Allah berikan ini, itu artinya kita masih memiliki waktu untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya sebelum kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat beriring salam tak lupa pula kita hajat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam kepada beliau. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bila teman-teman yang pada malam hari ini bisa mengikuti kajian kita, seperti yang disampaikan oleh Mbak Laili tadi, kajian kita malam hari ini temanya atau judulnya yakni perayaan tentang Hari Ibu ya, maksudnya perayaan Hari Ibu bukan peringatan Hari Ibu bukan hanya sekedar perayaannya dalam Islam. Ya, sebelum jauh kita membahas tentang itu, sebenarnya kita harus tahu dulu sejarah tentang peringatan Hari Ibu, khususnya di Indonesia, karena di setiap negara itu tidak sama dalam memperingati Hari Ibu. Maksudnya waktunya tidak sama. Kalau di Indonesia, seperti yang kita ketahui, Hari Ibu diperingati pada tanggal 22 Desember ya, setiap tanggal 22 Desember. Lalu kita juga harus tahu juga sejarahnya, bagaimana tentang peringatan Hari Ibu itu yang setiap tahun dirayakan, setiap tanggal 22 Desember dirayakan. Asal muasalnya sebenarnya untuk peringatan Hari Ibu di Indonesia itu diambil dari suatu kongres ya, Kongres Perempuan Indonesia yang diadakan di Yogyakarta pada tahun 1928. Nah, itu juga bertepatan dengan tanggal 22 Desember 1928. Itu adalah Kongres Perempuan Indonesia ya, pertama.
Itu bahkan dilaksanakan sebelum kemerdekaan. Jadi waktu itu kita masih dalam penjajahan. 1928 kita masih dalam kondisi dijajah. Nah, tapi waktu itu para perempuan, para ibu-ibu di zaman itu mereka sudah berusaha bagaimana perempuan bisa berperan dalam membangun bangsa atau membantu untuk mewujudkan kemerdekaan. Jadi awal atau peringatan Hari Ibu ini sebenarnya diambil dari pelaksanaan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama tahun 1998 di Yogyakarta. Lalu setelah kemerdekaan oleh Presiden Soekarno itu dijadikan sebagai suatu peringatan yang resmi, peringatan Hari Ibu melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 316 tahun 1959. Jadi pada waktu Presiden Soekarno, beliau menetapkan tanggal 22 Desember sebagai hari peringatan Hari Ibu. Jadi itulah cerita tentang atau sejarah tentang peringatan Hari Ibu di Indonesia. Walaupun sebenarnya esensi Hari Ibu tadi lebih ke bagaimana peran perempuan dalam membangun bangsa. Sementara untuk peringatan Hari Ibu di seluruh dunia itu berbeda. Di antaranya yang dapat saya kutip atau saya baca di artikel, di antaranya Inggris. Di Inggris itu peringatan Hari Ibu yakni pada tanggal 14 Maret. Sementara di Perancis itu tanggal 24 Mei. Lalu di Timur Tengah, di Mesir ya, di Mesir 21 Maret. Sementara di Thailand itu 12 Agustus. Jadi beda-beda tanggal memperingati Hari Ibu di setiap negara. Lalu ada juga di Amerika Serikat, negara adidaya. Amerika Serikat ini memperingati Hari Ibu pada pekan kedua pada bulan Mei. Jadi peringatan Hari Ibu di setiap negara itu berbeda-beda dan berbeda-beda latar belakang peringatan Hari Ibu ini, entah karena satu peristiwa atau karena satu hal, jadi diadakannya peringatan Hari Ibu. Sementara di Indonesia tadi peringatan Hari Ibu sebenarnya adalah bagaimana ibu-ibu di zaman itu, di zaman sebelum kemerdekaan itu, mereka berkumpul untuk menemukan satu ide atau gagasan bagaimana untuk membantu para pejuang nasional dalam merebut kemerdekaan. Lalu pada hari ini kita memperingati Hari Ibu mungkin beda ceritanya, beda esensinya, karena kita memperingati Hari Ibu di hari ini lebih ke bagaimana kita itu lebih ke merayakan atau lebih ke orang tua kita, maksudnya ke ibu kita masing-masing gitu. Maksudnya lebih ke orang tua kita masing-masing, ke ibu kita masing-masing, bagaimana kita merayakan Hari Ibu itu. Kita biasanya dengan tradisi-tradisi memberi hadiah atau memberi ucapan selamat kepada ibu kita. Walaupun tadi sebenarnya esensi dari Hari Ibu itu, peringatan Hari Ibu kalau di Indonesia adalah bagaimana peran perempuan dalam membangun bangsa. Cuma kita memaknainya berbeda-beda. Kalau kita lebih ke bagaimana kita ke ibu kita masing-masing, seperti itu, mengucapkan ucapan selamat atau memberi hadiah sebagai bentuk kasih sayang kita kepada ibu kita. Nah, itu yang harus kita ketahui. Lalu dalam Islam bagaimana? Karena segala sesuatu yang kita laksanakan, terutama kita sebagai seorang Muslim, harus ada pedomannya, harus ada panduannya. Maksudnya apa dalil kita ataupun dasar hukum kita untuk melakukan suatu ibadah atau suatu perbuatan. Sementara kalau dalam Islam ya sebenarnya tidak ada yang namanya hari Ibu. Nah, jadi setiap hari adalah Hari Ibu, karena setiap hari kita sebagai seorang Muslim, sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang solehah, pastinya mendoakan
kedua orang tua kita, terutama ketika kita selesai sholat fardu kita doakan orang tua kita, walaupun kita mungkin tidak sempat berpikir, tapi minimal setelah salam, kalaupun cuma paling sedikit berpikir 3 kali, setelah itu pasti kita berdoa dulu sebelum meninggalkan tempat sholat kita kan. Dan dalam doa kita pasti doa yang pertama kita ucapkan setelah kita mengucap hamdalah, berselawat pada Nabi, pasti doa kepada kedua orang tua. Allahumma firli dzunubi wali walidayya warham Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, pasti itu adalah doa yang pertama kita ucapkan. Jadi sebagai seorang muslim, sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang solehah, kita meyakini bahwa setiap hari adalah hari ibu, setiap hari adalah hari ayah. Yalah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ini ada teman kami yang bergabung tapi bukan secara online, dia langsung datang di tempat kami kajian untuk mendengarkan. Kita lanjut terkait tentang pembahasan ini. Link yang bukan Instagram aja, Bang. Langsung Instagram saya. Nah, terkait tentang hari ibu ini, lalu bagaimana kita menyikapi hari ibu? Kalau orang lain mungkin setahun sekali mengucapkan kepada ibunya selamat hari ibu, memberi hadiah, gitu kan. Kita sebagai seorang muslim, sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang solehah, hari ibu adalah, setiap hari ada hari ibu, setiap hari kita mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan ayah dan ibu kita, dan kita berusaha berbakti kepada keduanya, baik ayah, ibu maupun ayah kita. Karena terutama sekali ibu, kita tahu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait bagaimana kita berbakti kepada seorang ibu. Karena ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang harus aku berbakti kepadanya? Gitu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ibumu, ibu. Lalu siapa lagi? Tetap Nabi menjawab yang kedua tetap ibu. Sampai yang ketiga kali pun Nabi masih menjawab ibu jawabannya. Lalu yang keempat baru Nabi kata ayah. Memang sangat besar sekali, sangat begitu agung, begitu mulia. Kita ini berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Lalu kalau kita mau menarik kisah-kisah tentang anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama kepada ibunya, kita bisa menyimak kisah tentang bakti anak kepada ibunya, yakni kisah seorang pemuda Uwais Al-Qarni, yang mungkin sama-sama sudah tahu ceritanya. Mungkin kita hanya ulang-ulang sedikit aja di sini. Kalau memang ada teman-teman yang belum tahu, mungkin ini bisa jadi referensi juga, biar nanti setelah ini pun cari tahu siapa sih sosok Uwais Al-Qarni yang beliau itu tidak terkenal di bumi ya, tapi dia sangat terkenal di langit ya. Itu adalah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang berasal dari Yaman. Dia hidup bersama ibunya yang lumpuh ya, ibunya lumpuh, dan mereka hidup dalam keadaan miskin ya. Suatu hari ibunya berkata kepadanya bahwa beliau ada satu permintaan beliau yang beliau sangat ingin untuk diwujudkan itu, yakni pergi ke Mekah atau ke Baitullah ya. Sementara Uwais Al-Qarni ini adalah seorang yang dari keluarga yang miskin, yang kalau mau berangkat dari Yaman ke Mekah itu atau ke Baitullah itu kan jauh sekali. Biasanya kalau orang-orang menggunakan kendaraan, membawa perbekalan yang banyak gitu. Sementara mereka Uwais Al-Qarni ini dari keluarga yang miskin. Jadi lalu dia berpikir bagaimana caranya bisa mewujudkan keinginan ibunya ya. Jadi dia membeli seekor sapi, anak sapi ya,
Untuk apa anak sapi itu? Ternyata dia gunakan anak sapi itu untuk apa ya, diangkat ke atas pundaknya, dia naik turun bukit gitu kan, mengangkat anak sapi itu untuk apa? Untuk melatih kekuatan dirinya, bahkan sampai dibilang orang gila sama orang-orang yang melihatnya. Ngapain itu Wais Al-Qarni, kan orang gila, makanya dikatain orang gila gitu, karena dia latihan mengangkat anak sapi itu, naik turun bukit sampai terusnya, sampai beberapa waktu ke depan, sampai beberapa bulan. Akhirnya sapi itu pun juga makin lama makin besar, makin lama sapi itu semakin besar. Dan ternyata dengan latihan itu juga membuat Uwais Al-Qarni semakin kuat memikul beban di bahunya ya. Lama-lama dengan latihan itu dia semakin kuat, sampailah akhirnya ke waktu haji. Akhirnya waktu haji, waktu orang-orang berangkat haji, dan dia menunaikan keinginan ibunya tersebut dengan menggendong ibunya berjalan kaki. Bayangkan berjalan kaki dari Yaman ke Mekah ya, jauh ya, jalan kaki menggendong ibunya. Dan Masya Allah, Allahu Akbar ya, Allahu Besar. Sampailah mereka ke Mekah, ke Baitullah, ke Ka'bah. Sampai di depan Ka'bah, berdoalah anak dan ibu tersebut ya. Lalu Uwais Al-Qarni berdoa apa? Berdoa, ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Mendengar doa anaknya, lalu ibunya bertanya kepada anaknya, lalu bagaimana dengan dosa-dosamu? Lalu Uwais Al-Qarni berkata, kalau dosa ibu sudah diampuni semuanya. Kalau dosa ibu sudah diampuni, nanti ibu akan masuk ke surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke dalam surga. Jadi itulah doa Uwais Al-Qarni. Dia tak minta apa-apa di depan Ka'bah. Dia berdoa apa? Minta Allah mengampuni dosa-dosa ibunya. Itulah kisah tentang Uwais Al-Qarni, sampai akhirnya dia selesai menunaikan keinginan ibunya. Kembali lagi mereka ke Yaman. Setelah itu Uwais Al-Qarni hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Cuma waktu itu Nabi di Madinah, sementara Uwais Al-Qarni kan di Yaman. Walaupun belum pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi karena dakwah Nabi yang sudah jauh tersebar, akhirnya mereka memeluk Islam, mempercayai apa yang disampaikan Nabi ya, apa yang dibawa oleh Nabi. Walaupun Uwais Al-Qarni sendiri belum pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau sangat ingin sekali bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi itulah tadi kendalanya, ibunya pun sudah tua, sakit-sakitan. Nah, kalau dia tinggalkan bagaimana gitu kan? Cuma tetap dalam hatinya pengen sekali bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai akhirnya dia ungkapkanlah keinginannya itu kepada ibunya. Ibunya akhirnya mengabulkan permintaan Uwais Al-Qarni. Maksudnya diizinkanlah Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah untuk bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibunya dititipkan kepada tetangganya, dan Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampailah Uwais Al-Qarni di Madinah ya. Ternyata setelah sampai di Madinah, beliau ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengetuk pintu. Ternyata yang membuka adalah Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau berkata bahwa Nabi sedang tidak ada di rumah. Nabi sedang berperang. Sedih sekali Uwais Al-Qarni mendengar itu, karena dia susah untuk dapat pergi, karena itu tadi mengenang ibunya yang sedang sakit, yang sudah tua, yang sakit. Dan ibunya juga berpesan sebelum berangkat tadi, setelah engkau bertemu dengan Rasulullah SAW, cepat kembali. Pesannya cepat kembali. Ketika itu tadi tidak bertemu dengan Nabi SAW,
ada keinginannya untuk bagaimana kalau saya menunggu Nabi pulang dari perang. Tapi dia teringat lagi pesan ibunya bahwa ibunya berpesan agar dia kembali cepat pulang. Akhirnya dia mengurungkan niatnya untuk menunggu Nabi dan pulang kembali ke Yaman dengan perasaan yang sedih karena tidak dapat bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Uwais Al-Qarni. Dia keimanannya dia begitu cinta dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia belum dapat bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan akhirnya tak dapat bertemu Nabi sampai akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat ya. Tapi Nabi tahu tentang Uwais Al-Qarni, seseorang yang berbakti kepada ibunya, yang tidak dikenal di kalangan penduduk bumi, tapi dia sangat terkenal di langit. Nah, makanya Nabi SAW berpesan kepada para sahabat, terutama kepada Sayyidina Umar, mengenai Uwais Al-Qarni ini. Beliau berpesan kepada para sahabat, pergilah kalian menemui Uwais Al-Qarni, mintalah pada beliau agar beliau memohonkan ampun untuk kalian. Itu sudah beberapa tahun berlalu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Para sahabat ingat pesan Nabi tersebut. Ketika di zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, kita tahu untuk yang pertama dari Khulafaur Rasyidin, yakni Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, lalu digantikan dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika di era pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab, itulah beliau teringat pesan Nabi, bahwa Nabi pernah berpesan, temui Uwais Al-Qarni untuk mintakan kepada beliau, mintakan ampunan kepada Allah, biar beliau yang mintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Jadi akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab selalu bertanya kepada para pedagang kafilah yang berasal dari Yaman. Kalau mereka datang ke Madinah, selalu bertanya, apakah ada Uwais Al-Qarni di rombongan tersebut? Beliau selalu bertanya seperti itu kepada rombongan yang berasal dari Yaman, rombongan yang membawa dagangan. Memang sulit untuk berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, karena itu tadi, dia tidak dapat meninggalkan ibunya. Barulah ketika ibunya meninggal dunia, Uwais Al-Qarni bisa ikut rombongan pergi ke Madinah untuk berdagang ya. Jadi satu hari ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertanya kepada kafilah atau rombongan dari Yaman, apakah ada Uwais Al-Qarni ikut di rombongan ini? Jadi ada yang menjawab, ya ada. Ternyata Uwais Al-Qarni ikut. Itulah tadi karena dia bisa ikut setelah ibunya meninggal dunia. Dia ikut di rombongan itu. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab ini bertemulah dengan Uwais Al-Qarni. Nabi juga pernah berpesan dulu bahwa ciri-ciri Uwais Al-Qarni adalah dia memiliki tanda putih di tangannya. Jadi itu ciri-ciri Uwais Al-Qarni. Jadi ketika Sayyidina Umar bin Khattab bertemu dengan Uwais Al-Qarni, dia bertanya, siapa namamu? Uwais Al-Qarni menjawab, Abdullah, namanya Abdullah. Dia hanya menjawab namanya Abdullah. Jadi Sayyidina Umar bersama Sayyidina Ali waktu itu, mereka menjawab, Sayyidina Umar menjawab, ya kami tahu, kami juga Abdullah. Abdullah itu kan artinya hamba Allah. Barulah Uwais Al-Qarni menyebutkan nama yang sebenarnya. Kalau namanya adalah Uwais Al-Qarni. Lalu Sayyidina Umar bin Khattab minta diperlihatkan telapak tangannya. Ternyata benar, di telapak tangannya ada tanda yang pernah Nabi bilang dulu, kalau ada tanda putih di tangan Uwais Al-Qarni itu. Nah, lalu Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali waktu ya, Sayyidina Ali minta kepada Uwais Al-Qarni agar dimohonkan ampun atas dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Uwais Al-Qarni pun terheran-heran, ya, kenapa harus mohon kepada saya agar saya meminta ampun kepada Allah? Harusnya saya yang minta
minta seperti itu kepada kalian, kepada uh, khalifah gitu. Tapi tetap khalifah minta agar Uwais Al-Qarni memohonkan ampun untuknya. Setelah itulah tentang Uwais Al-Qarni. Satu lagi, setelah akhirnya beberapa waktu setelah itu Uwais Al-Qarni pun wafat. Uwais Al-Qarni pun wafat di kotanya di Yaman. Tapi yang anehnya, ketika Uwais Al-Qarni wafat, itu orang-orang Yaman terkejut. Banyak sekali yang datang untuk mengurusi jenazah, untuk mengurusi pemakaman Uwais Al-Qarni, dari mulai memandikannya, mengafani, menyolatkan, bahkan ketika dia antar ke kuburan itu banyak sekali orang yang hadir, sampai masyarakat di Yaman terheran-heran, siapa orang-orang yang datang, memang orang-orang asing, maksudnya bukan orang-orang Yaman itu. Orang Yaman malah terheran-heran. Padahal Uwais Al-Qarni bukan siapa-siapa. Mereka tahu Uwais Al-Qarni hanyalah seorang pemuda yang berasal dari keluarga yang miskin, hanya seorang pengembala, ya, kerjanya mengembala hewan, ya. Itulah mereka terheran-heran. Bahkan sampai ada yang bilang ini adalah para malaikat Allah yang diturunkan untuk kita mengurusi jenazah Uwais Al-Qarni. Setelah seperti yang Nabi katakan tadi, bahwa Uwais Al-Qarni mungkin memang tidak terkenal, ya, dia tidak terkenal di bumi, tapi dia terkenal di langit. Jadi dia terkenal di kalangan penduduk langit. Jadi kita dapat petik pelajaran dari Uwais Al-Qarni bagaimana dia berbakti kepada ibunya, yang membuat derajatnya akhirnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita introspeksi diri sampai hari ini, bagaimana bakti kita kepada kedua orang tua kita, kepada ibu dan ayah kita yang mungkin tahu sampai hari ini bagaimana perlakuan kita kepada mereka. Apakah kita bisa meniru Uwais Al-Qarni, gitu. Kita yang masih memiliki orang tua sampai hari ini, jadi berusahalah untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena kita tidak tahu sampai kapan kita masih diberikan waktu untuk bersama-sama dengan orang tua kita. Lalu yang orang tuanya sudah wafat, bagaimana? Kita tetap bisa menjadi anak yang berbakti, tetap bisa menjadi anak yang solehah bagi mereka, dengan cara kita selalu mendoakan mereka, kita melakukan hal-hal yang pahalanya bisa sampai untuk mereka. Semisal jika kita berinfak atau bersedekah, kita atasnamakan orang tua kita. Jadi walaupun orang tua kita sudah meninggal, jadi infak atau sedekah tersebut itu pahalanya sampai untuk orang tua kita. Ini pesan untuk kita semua, ya, termasuk saya sendiri. Introspeksi diri, bagaimana kita terus berusaha berbakti kepada kedua orang tua kita. Kita sesekali perlu merenungi, perlu mengingat apa aja yang dah kita lakukan kepada kedua orang tua kita. Banyak yang baiknya atau banyak yang buruknya, yang tidak baiknya. Seberapa sering kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin kasar kepada kedua orang tua kita, seberapa sering kita membantah atau menjawab apa yang mereka bilang. Seberapa sering kita melakukan hal-hal yang membuat mereka juga menanggung dosa dari atas apa yang kita lakukan. Itu penting sekali untuk kita mengingat, mengenang-enang itu, dan sama-sama lah kita semua memohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Jadi basahkan selalu lisan kita dengan
zikrullah, dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan untuk kedua orang tua kita. Jadi ini yang sering kami sampaikan untuk diri kami sendiri dan untuk semuanya, karena kami juga mengajar di sekolah. Jadi kami selalu sampaikan juga kepada murid-murid kami, bahasakan lisan kita dengan zikir, dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak harus saat habis sholat aja kita mendoakan mereka, tapi ketika kita sedang aktivitas apapun yang selama kita tidak sedang berbicara dengan orang lain, asalkan lisan kita dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, tambah lagi dengan li wali walidayya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya, atau rabbighfir li wali walidayya. Selalu ucapkan itu di lisan kita. Karena kalau kita tidak basahkan lisan kita dengan zikrullah, dengan istighfar, nanti kita akan menyesal atas waktu-waktu kita yang harusnya bisa kita gunakan untuk hal-hal baik, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Selalu semisal kita yang berangkat kerja dari rumah menuju tempat kerja, naik kendaraan, entah naik sepeda, jalan kaki, naik sepeda atau sepeda motor, atau bahkan naik mobil misalnya. Di sambil jalan, ketika tidak mengobrol dengan siapapun, basahkan lisan kita dengan zikir. Astaghfirullahaladzim li wali walidayya, astaghfirullahaladzim li wali walidayya. Di apapun aktivitas kita, apapun kegiatan kita, selama kita tidak sedang berbicara dengan orang lain, selalu basahi lisan kita dengan zikrullah, dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah untuk diri kita dan orang tua kita. Inilah pembahasan tentang hari ibu ya, sebenarnya hari ibu yang sebenarnya kalau bahas ibu ya pasti kita juga nanti kalau bilang hari ibu nanti juga akan ada juga hari ayah gitu ya, hari ibu atau hari ayah gitu. Karena ini momennya Desember, kalau di Indonesia 22 Desember yang katanya hari ibu, mungkin ya kajian bulan hari ini, bulanan kita bulan ini membahas tentang ini. Cuma tidak tertutup kemungkinan nanti di pembahasan selanjutnya bahas pula tentang hari ayah gitu kan, bagaimana dalam Islam tentang hari ayah gitu. Jadi sama aja, baik hari ayah, hari ibu atau hari ayah. Kalau untuk kita sebagai seorang muslim, seorang anak yang ingin berbakti pada kedua orang tua, itu hari-hari adalah hari ibu, hari-hari adalah hari ayah. Kita berusaha berbakti kepada mereka, usaha untuk melakukan yang terbaik, membahagiakan kedua orang tua kita, usaha bagaimana kita menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, yang selalu mendoakan mereka, baik mereka masih ada maupun orang tua kita yang sudah. Kami rasa cukup. Mungkin ada ada sesi tanya jawab ya Mbak Lili. Tutup dulu ya. Setelah ini mungkin kami serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah subhanallah ya teman-teman sahabat PKCK, penyampaian materi dari Ustadz Fauzi membuka wawasan dan pelajaran baru juga bagi kita tentang kisah Uwais ya tadi Ustadz, kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya, sangat berbakti. Oke, ini udah tadi ada Kak Cindy juga. Halo Kak, Assalamualaikum. Tadi belum. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya mungkin Pak materi terlebih dahulu ya Kak. Lagi boleh? Boleh Kak. Iya. Bagaimana Ustaz kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya terima kasih banyak Ustaz karena Ustaz Fauzi ya meluangkan waktunya untuk kembali menjadi pemateri di kajian bulanan kali ini. Nah, minta maaf juga sebelumnya Ustaz karena tadi kami terkendala jaringan, terkendala teknis sehingga terlambat masuk. Jadi harusnya kami yang menunggu materi ini malah moderator dan pemateri yang minta. Sekali lagi. Mohon maaf ya Kak Laili. Kak Laili sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin ibu sedikit mengulang kembali apa yang tadi Ustaz sampaikan ya Ustaz. Hanya ingin memastikan bahwasanya ternyata
berarti selama ini terjadi kesalahpahaman antara hari yang ditetapkan oleh negara kita sebagai peringatan Hari Ibu dengan perayaan yang dilakukan sekarang ini. Maksudnya tanggal 20 Desember itu kan dijadikan sebagai Hari Ibu karena tadi ya, karena perjuangan para ibu-ibu dalam memunculkan ide-ide dalam perjuangan. Ternyata pada saat ini kita memaknainya dengan berbeda konsep, begitu ya? Iya. Iya, nah saya baru tahu ini Ustadz. Jadi mungkin itu ya teman-teman, pentingnya kita untuk kembali mengulik sejarah, banyak membaca, apalagi untuk orang-orang yang sangat fakir ilmu seperti saya. Jadi terima kasih Ustadz sebelumnya. Kak Laili, ini ada pertanyaan dari Ustadz Arif Ahmad Nasution sepertinya. Mungkin boleh saya bantu bacakan Kak Laili? Boleh Kak, boleh. Izin bertanya Ustadz, zaman sekarang ini banyak kita lihat para anak yang sudah tidak berbakti, tidak hormat, bahkan tidak sayang dengan orang tuanya. Bahkan maaf cakapnya, banyak anak yang menjadikan orang tuanya seperti pembantu. Nauzubillah min zalik. Mungkin ini lagi mengetik ya, belum ada pertanyaannya. Ya, mungkin sambil kita tunggu ya. Kak Laili sendiri Kak, tadi tentang sejarah penetapan Hari Ibu, sebenarnya Kak Laili sudah pernah dengar atau sudah pernah membaca atau mungkin juga baru tahu Kak? Kalau dengar udah sering, tapi untuk maknanya sendiri tuh masih belum paham. Perayaan itu seperti apakah, atau memang dirayakan memang ada khusus harinya atau seperti apa? Tapi cuman apa, intinya sebagai seorang anak itu untuk Hari Ibu itu setiap harinya adalah Hari Ibu bagi saya. Ya Allah. Oke, sepertinya sudah ada kelanjutannya ini. Pertanyaannya mungkin ada tips dari bagaimana anak-anak generasi muda saat ini bisa menjadi lebih cinta dan lebih hormat serta berbakti kepada orang tuanya, apalagi sama ibunya. Ya, jadi tips supaya kita menjadi anak yang lebih bisa berbakti, menghargai orang tua kita terutama gitu ya. Mungkin boleh langsung dijawab Ustaz. Baik, saya coba jawab. Ustaz Arif ini ya, Ustaz Arif besti saya juga di sekolah. Oh. Apa kabar Ustaz Arif? Iya, kami sama-sama mengajar di Ban Karimun Tanjung Batu. Terima kasih Ustaz Arif telah bergabung ya. Bahkan Ustaz Arif ikut mengomentari juga, bertanya tentang ini tadi pembahasan kita ini. Pertanyaannya tentang tips ya, tips bagaimana kita bisa berbakti ya, lebih hormat serta berbakti kepada orang tua, apalagi sama ibu. Baiklah, sebenarnya untuk hal ini itu lebih bagaimana kita menyadari bahwa siapa diri kita jika tanpa orang tua kita, tanpa ayah dan ibu kita. Sejauh ini kita sudah bisa di titik ini. Apakah kita mampu sendiri gitu kan? Pasti kita berpikir sejauh ini kita sampai ke titik ini pasti dengan support orang tua, dengan doa orang tua gitu. Makanya kita perlu untuk mengingat itu, introspeksi diri, mengingat hal-hal yang telah dilakukan orang tua kepada kita, sehingga timbul rasa oh iya, aku tidak boleh sampai menyakiti orang tua, sampai durhaka kepada orang tua, karena orang tua telah itu tadi, terutama ibu ya, ibu telah menahan rasa sakitnya ya, 9 bulan mengandung kita, setelah itu melahirkan itu bertaruh dengan nyawa ya. Nah, karena ada qadarullah orang-orang atau para perempuan yang diwafatkan ketika melahirkan anaknya gitu ya. Makanya kita harus ingat itu. Ibu kita melahirkan kita bertaruh nyawa gitu. Setelah itu waktu kita kecil bagaimana kita dirawat,
kita dibesarkan, dididik dengan penuh keringat dari kedua orang tua kita. Ayah kita bekerja keras untuk bisa mencukupi kebutuhan kita. Ibu kita mendidik kita, menjaga kita dari kecil, ya. Bagaimana kita terus diajarkan dengan kebaikan oleh ayah dan ibu kita, ya, terutama ibu kita yang di rumah, yang selalu dekat dengan kita, yang selalu memenuhi atau merawat kita, ya. Nah, apa yang kita mau minta aja dengan ibu di rumah, semuanya sudah disiapkan oleh ibu kita. Jadi kita memang harus mengenang atau mengingat hal-hal tersebut sehingga menjadikan kita ini bisa berbakti, sehingga kita ini nantinya dengan hal itu takut atau tidak berani untuk menyakiti hati orang tua kita. Jadi kita berusaha untuk terus berbakti kepada kedua orang tua kita dengan mengenang jasa-jasa beliau kepada kita. Tapi ada hal lain juga yang perlu diperhatikan. Nah, mungkin bagi kita yang menjadi orang tua di rumah maupun di sekolah, ya, menjadi orang tua, dan bekal kita bagi yang mungkin ada yang belum menikah, misalkan nanti menikah punya anak gitu kan, bekal kita yang juga belum menikah ataupun yang sudah menikah, yang sudah memiliki anak, sebagai orang tua, kita harus berusaha mendidik anak-anak kita dengan kebaikan, dengan kelembutan, dengan memang benar-benar mengajarkan mereka dengan ilmu agama, dengan adab, gitu. Bagaimana anak kita mau menjadi anak yang baik, mau menjadi anak yang soleh atau solehah kalau orang tuanya tidak mengajarkan kebaikan kepada mereka, orang tuanya tidak mencontohkan kebaikan kepada mereka. Jadi nanti perlakuan anak pun terhadap orang tuanya itu tadi karena kurangnya pendidikan dari orang tuanya terhadap anak-anaknya. Nah, jadi ini bukan hanya soal bagaimana kita kepada kedua orang tua kita, lalu bagaimana saat kita menjadi seorang ayah atau seorang ibu, sebagai seorang orang tua yang mendidik anak-anaknya. Jadi penting, ini ada dua hal, untuk diri kita sendiri terhadap kedua orang tua kita bagaimana, itu lalu tentang diri kita sendiri yang mungkin akan menjadi orang tua yang nantinya akan mendidik anak-anaknya. Karena anak-anak, apalagi anak yang masih kecil, ya, anak yang kecil itu mereka kan ikut lihat orang tuanya. Jadi kalau lihat orang tuanya tidak sholat, mereka malah jadi juga ikut malas-malas sholat. Nah, jadi kalau lihat orang tuanya tidak baik, mereka juga mencontoh yang tidak baik. Makanya kita harus berusaha untuk mencontohkan kebaikan kepada mereka. Cukup, ya. Mudah-mudahan bisa diterima Ustaz Arif. Kami pun saling belajar juga dengan Ustaz Arif, sama-sama kita saling berbagi ilmu, Ustaz Arif, ya. Masya Allah. Berarti PR besar, ya, untuk orang tua itu sendiri dan juga kita intinya insya Allah ya Ustaz. Ibu saya pernah menyampaikan bahwa bukanlah sebagaimana kita ingin mau diperlakukan. Misalnya kita ingin jadikan, mungkin nanti, ya, kita akan sehat, pada orang tua, anak yang menghormati orang tua, mungkin bisa mulai dari kita menjadi anak mana kita hormat kepada orang tua kita kepada orang tua. Jadi insya Allah mungkin kalau misalnya diskusikan itu nantinya juga akan seperti itu, begitu, ya. Oke, lagi bagaimana, mungkin ada pertanyaan yang Izin Kak, suara lagi terdengar jelas nggak? Saya nggak jelas.
masih putus-putus Kak. Atau udah jelas suaranya? Kalau sekarang gimana Kak? Udah belum ya? Udah. Tak ada pertanyaan. Oke, baik buat teman-teman, sahabat KCK yang bergabung. Acara ini sangat interaktif ya teman-teman. Jadi boleh banget buat teman-teman untuk jika ada yang ingin bertanya untuk menuliskan pertanyaan di kolom komentar akan dibacakan oleh Kak Cindy atau saya. Sharing ya. Boleh. Oke. Izin Ustaz mau tanya. Kak, tunggu. Ini ada pertanyaan. Dan Ini ada Kak bisa tolong. dari Surah apa? Surah Nurul Jannah. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya bagaimana cara kita sebagai anak untuk memberitahukan kepada orang tua, khususnya ke bapak untuk melaksanakan sholat berjamaah. Oke, mungkin boleh dijawab Ustaz. Coba jawab pertanyaan bagaimana kita mengingatkan orang tua. Ya mungkin dalam satu kondisi mungkin ada orang tua yang mungkin sulit untuk mengingatkan anaknya, entah mengingatkan sholat atau mengingatkan yang lain-lain, atau mungkin dalam satu kondisi ada juga yang alhamdulillah anaknya sudah baik ataupun anaknya sudah menuju kebaikan, itu sudah taat ibadahnya, sementara mungkin orang tuanya masih belum, bisa dikatakan belum ya. Jadi mungkin anaknya yang bagaimana ya untuk mengingatkan orang tua kita tentang kebaikan-kebaikan tersebut, atau mengingatkan tentang sholat dan lain-lain sebagainya. Ini memang perlu kehati-hatian, karena kita juga tidak boleh mengucapkan kata-kata yang kasar untuk mengingatkan orang tua kita mungkin yang masih lalai misalnya. Jadi memang perlu dengan hikmah, perlu dengan kelembutan, sampaikan baik-baik. Saya bicarakan dari hati ke hati, saya bilang langsung ngobrol dengan orang tua secara langsung, yang kita dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang iba, maksudnya yang kita sampaikan kalau kita sayang ke mereka gitu kan. Kita ingin sama-sama baik gitu, sama-sama menggapai ridhonya Allah, sama-sama menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sampaikanlah baik-baik dari hati ke hati kepada orang tua kita. Misalkan tadi pertanyaannya kepada ayah ya, kepada ayah kita sampaikan kepada ayah kita ajak beliau, ayo ya saya salat berjamaah di surau atau di masjid, kan sama-sama berjamaah, sampaikan baik-baik, tapi jangan ada nada-nada yang nada-nada tinggi atau nada-nada yang bersifat menghardik orang tua, jangan. Kita sampaikan dengan baik, dengan hikmah. Toh nanti kalau akhirnya belum juga bisa menyadarkan orang tua kita berdoa kepada Allah, kita mohon kepada Allah, karena Allah yang maha membolak-balikan hati manusia. Yang jelas ada kata pepatah, dengan kita berbuat, dengan kita mencontohkan, itu sebenarnya sudah mengajak. Bahkan satu perbuatan itu lebih efektif ya daripada seribu ucapan. Maksudnya dengan kita mencontohkan, dengan kita memperlihatkan kalau kita pergi sholat berjamaah di depan beliau, nah itu sudah dalam rangka mengajak ya. Tapi perlu juga memang ngomong secara langsung, mengajak gitu. Ayo ya, untuk kita sholat berjamaah di masjid atau di surau. Memang perlu juga diajak dengan verbal, dengan ucapan itu, tapi dengan nada yang halus, yang lembut. Nah, jangan sampai ucapan kita itu bernada yang tinggi atau malah kasar ya. Jangan, karena nanti ini juga posisinya kita juga harus tetap berbakti kepada kedua orang tua kita. Selama orang tua kita tidak menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah, untuk menyebutkan Allah, kita tetap harus menghormati beliau. Itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan
Apa gitu? Abang Indra itu. Kembalikan ke moderator. Masya Allah, terima kasih Ustaz. Semoga dapat terjawab ya. Tadi dari Surul Jannah. Mungkin teman-teman yang lain masih ada yang ingin Ini dari Kak Lady sendiri. Sebelumnya sudah saya terdengar jelas. jelas Kak, jelas. Atau saya boleh bertanya ini? Sepertinya sangat excited sekali pembahasannya. Mungkin karena kita nantinya akan menjadi seorang. Iya. Boleh ya Kak izin bertanya? Boleh. Kembali pada konsep perayaan Hari Ibu yang banyak dilakukan oleh orang pada saat ini itu adalah salah satu bentuk untuk kita menyampaikan kasih sayang kita kepada ibu atau orang tua gitu. Nah, kebetulan saya ini kalau dalam Islam sendiri itu kan tidak menunggu hari ibu ya, setiap hari kita bisa melakukan itu dan harus melakukan itu seharusnya gitu. Nah, gini Ustaz, saya kan kebetulan bukan tipe anak yang bisa love language-nya bukan ini word of affirmation ya, bukan yang Bu aku sayang ibu gitu, bapak aku sayang bapak gitu. Dan lebih ke ini sih, misalnya ibu, salam tangan bapak dan sebagainya gitu. Nah, agak ini ya, karena sekarang jauh ya Ustaz, jadi kan nggak bisa gitu, nggak bisa ibu, nggak bisa tangan bapak dan sebagainya. Kita dulu juga merantau ya, bagaimana cara kita bisa menyampaikan perasaan kita, memberitahu kepada orang tua kita, saya loh sayang sama ibu, sama bapak gitu, selain dari kata-kata dan maaf. Kayaknya Kak Cindy orangnya nih sama Jauh ya. Ya, sampai sekarang lagi di enggak pekan ya. Ya, sama lah kita juga, saya juga mungkin pernah merantau ya, pernah menuntut ilmu di luar kampung ya, merantau jauh dari orang tua. Pertanyaan Kak Cindy bagaimana ya tadi? Sementara kita ini bukan yang biasa mengucapkan aku sayang sama ibu, aku sayang sama ayah ya betul. Kalau saya mungkin bisa dengan itu tadi, kita sering-sering tanya kabar orang tua gitu kan. Jadi kan kalau orang yang menyati hari ibu ini, dia mungkin hanya setahun sekali kasih hadiah ataupun mengucapkan selamat hari ibu gitu kan. Mungkin berapa bulan sekali bahkan baru nelpon orang tuanya gitu kan. Kalau kita ya karena dengan zaman sekarang yang untuk komunikasi itu mudah ya. Jadi ya kita sering-sering lah telepon orang tua langsung, ya telepon tanya kabar mereka ya 2 hari sekali atau 3 hari sekali ya, sering lah nanya kabar mereka gitu kan. Memang kita sekarang mungkin sudah dalam kondisi yang punya pekerjaan, kalau kita sudah berpenghasilan gitu, mungkin kita bisa kirim orang tua kita kan, entah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang, kita kasih kejutan untuk mereka kan, dikasih hadiah-hadiah gitu lah, yang sering-sering kasih hadiah kepada mereka ya. Dan juga dengan seperti itu ya, mereka juga terus mendoakan kita, jadi berkah hidup kita, berkah umur kita ya, berkah juga pokoknya yang kita laksanakan, pekerjaan kita jadi berkah itu. Karena dari doa. Karena kita ini sebenarnya bukan siapa-siapa tanpa doa orang tua. Yang menguatkan kita ini adalah doa orang tua. Itu dari saya sendiri. Berarti Ustaz, maaf ya Ustaz, kalau misalnya kalau di hari-hari biasa kan, seperti kita memberikan sesuatu itu kan kayak jadi kayak
mereka ada apa nih gitu, kayaknya ada maunya deh kayak gitu kan Ustaz. Kalau misalnya kita menunggu momen-momen tertentu seperti misalnya pas hari ulang tahunnya atau bahkan pada hari ibu ini, itu gimana Ustaz? Silakan aja gitu, boleh silakan. Misalnya silakan aja. Yang jelas kita maksudnya tidak yang mengkhususkan ini, ya, tapi karena mungkin harinya aja kan orang mungkin hari ibu berbagi hadiah gitu kan, karena kita juga ikut bagi hadiah ya kan? Ya tidak apa-apa sih gitu kan. Sebaiknya lagi bahkan bukan harus menunggu hari ibu aja gitu kan. Nah, jangan takut dibilang ini ada apa nih, ada maksud apa nih, ngasih tidak, jangan, masa kasih aja. Memang kalau kita punya rezeki lebih, mau belikan hadiah, mau belikan barang, mau belikan makanan dan sebagainya, udah kirim aja. Jangan takut dibilang ini karena apa, ini ada maksud apa nih, kasih, tidak, jangan, kasih aja. Maksudnya kapanpun dimanapun kita, kalau kita memang mau berbagi rezeki, mau berbagi sesuatu kepada orang tua kita, silakan. Karena toh apapun yang kita kasih kepada orang tua kita, mungkin kita diberi kelebihan materi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah belikan orang tua kita ini itu dan sebagainya. Sebanyak apapun yang kita berikan kepada orang tua kita, itu tidak akan bisa menggantikan apa yang telah mereka berikan kepada kita. Tak akan bisa ya, itu tak akan bisa. Sebanyak apapun materi atau banyak apapun yang telah kita berikan kepada orang tua, tidak akan bisa menggantikan apa yang telah mereka berikan kepada kita. Tak ternilai lah apa yang mereka telah berikan kepada kita. Terima kasih Ustaz. Kak Laili, bagaimana Kak? Seperti tadi juga ingin bertanya. Boleh ya, mungkin satu pertanyaan lagi ya Kak Laili? Ya, silakan. Sebenarnya udah terwakili sih tadi pertanyaannya. Terima kasih. Udah juga sama saudaranya atau sama-sama merantau. Terkait anak, bagaimana kalau ya maksudnya Kak, suaranya agak saya kurang jelas ya Kak? Di Ustadz Fauzi gimana? Jelas? Ya, kurang kedengaran. Oh, kurang kedengaran. Masih kurang kedengaran Ustadz, atau masih menjelaskan? Sudah lumayan. Ini ya mungkin teman-teman kurangnya ketika kita melakukan via online itu kapan saja terkendali. Mudah-mudahan insya Allah nanti kapan-kapan kita temukan offline ya Ustadz. Lagi pembahasannya excited lagi. Baik, silakan Kak Laili. Izin Ustaz, apakah sudah jelas Ustaz suaranya? Sudah lebih baik Kak. Tadi kan kita banyak membahas mengenai bagaimana anak ke ibu, sikap seorang anak ke ibu, bakti anak ke ibu. Bagaimana misalkan peran ibu ke anaknya Ustaz? Sekarang kan mungkin banyak dari ibu-ibu, mungkin banyak dari ibu yang masih muda sekarang yang banyak berkarir gitu, jadi banyak yang kurang waktu sama anaknya gitu Ustaz. Jadi gimana tuh Ustaz? Jadi mungkin karena dari itu jadi anaknya kurang dekat sama orang tua, jadi kurang hangat jadi suasananya Ustaz. Ini kurang harmonis ya Kak. Coba jawab. Ya, karena dengan perkembangan zaman juga ya, perkembangan sosial dan sebagainya, ibu-ibu muda gitu ya, mereka kesibukannya dengan aktivitasnya aktif di media sosial ya, dengan sekarang perasaannya lebih ke saya ini sih, ke handphone lah, gadget lah gitu. Ya sibuk dengan handphonenya, dengan gadgetnya, dengan HP-nya gitu kan. Sampai mungkin tadi dalam memperhatikan diri anak jadi kurang karena sibuk dengan dunianya gitu. Makanya memang perlu lah sebagai orang tua, sebagai ibu, sebagai ayah sama aja, bagi ayah yang
harus perlu memperhatikan hal itu. Jadi ketika berkumpul dengan anak, misalkan tidak apa ya, komunikasi dengan anak-anak itu bagaimana baik, bagaimana supaya aku tidak melihat ternyata ibu saya sibuk dengan HP-nya, ternyata ayah saya sibuk dengan HP-nya, ayah main game, ibu live TikTok terus dan sebagainya. Makanya memang yang orang tuanya lah, ya, ayah dan ibunya lah yang ketika mereka bersama harus lebih fokus ke anak-anak, ke keluarga. Sampai ketika kita berkumpul dengan keluarga, sibuk dengan HP-nya masing-masing. Nanti ayahnya main HP, ibunya main HP, gitu kan. Nanti anaknya supaya diam kasih juga HP. Kalau sekarang gitu kan, sekarang nak diamkan anak-anaknya, nah kita lihat lagi kan, orang tua nak diamkan anaknya adalah kasih aja HP. Dia aman lah tuh anak juga, main sibuk lah gitu kan, kasih HP ya dia anak itu. Itulah zamannya yang berbeda. Kalau sekarang kita, kalau dulu zaman saya orang tua itu saya kalau udah main keluar main di luar gitu susah nyuruh pulang, saya manggil balik gitu kan dari itu. Sekarang kita susah malah nyuruh anak tuh main di luar, mereka main di rumah aja, tapi itu lebih main dengan HP-nya sih dengan tidak aktivitas di luar. Itulah perbedaan mungkin ya, perbedaan perkembangan zaman lah. Jadi sebagai seorang orang tua, baik ayah maupun ibu ya, tentunya harus memperhatikan betul anak-anaknya. Ya, perhatikan ketika dengan anak itu, ketika waktu dengan anak itu bagaimana mereka mengajarkan kebaikan. Misalnya dengan anak itu, ibunya di depan anak membaca mengajarkan anak kecil, anaknya sudah didengarkan baca Al-Quran, sudah diajarkan untuk menghafal surah pendek, menghafal usah diperkenalkan tentang ilmu Islam dan anak-anaknya. Jangan harapkan hanya sekolah, jangan adalah kirim aja anak saya ke guru ngaji biar dia belajar ngaji, ataupun disekolahkan biar belajar di sekolah, tapi tidak. Maksudnya bagi seorang ibu ya, seorang ibu pada satu wilayah, sekolah pertama bagi anak-anaknya adalah ibunya, ya, orang tuanya. Ya, ibunya di rumah harus mengajarkan kebaikan lah kepada anak-anaknya yang sibuk dengan dunianya, dengan handphonenya atau dengan gadgetnya. Dari saya. Terima kasih Ustaz. Ustaz quality ya Ustaz bersama anak dan orang tua. Suara saya masih terdengar jelas Ustaz? Ya, masih. Gimana Kak Cindy, masih ada yang ingin di ya, banyak yang dibicarakan ingin Kak Lali dan juga Ustaz Fauzi. Mungkin karena keterbatasan waktu sekarang sudah jam mungkin tapi lain kesempatan kita bisa bahas tentang part 2-nya ya Ustaz, atau mungkin di luar kajian bulanan. Baik, terima kasih Kak Cindy. Mungkin Ustaz boleh kita tutup ya kajiannya. Baik, untuk kakak sahabat PKJP, terima kasih yang sudah bergabung pada malam hari ini pada kajian bulanan yang diadakan oleh Komunitas Pemuda Kundur Cinta Quran, dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz yang sudah bersedia menjadi pemateri kita pada malam hari ini. Laili, mungkin sebelum kita tutup ada dari Ustaz Fauzi atau pesan-pesan Ustaz Fauzi untuk teman-teman online ini. Oh iya, boleh. Silakan. Ya, suara kami terdengar Ustaz? Tersebut Mas. Ini minta closing statement-nya Ustaz, atau pesan-pesan untuk tidak terdengar ya Ustaz. Mungkin Kak Lali. Untuk close statement-nya Ustadz, untuk kajian kita pada malam hari ini mungkin bisa diberikan. Sebulan ya. Ya.
itu temanya dalam melakukan kebudayaan ya memang benar sekali, karena bagi kita semua, terutama kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak yang berusaha menjadi anak yang soleh dan solehah, setiap hari adalah hari ayah, setiap hari adalah hari ibu, setiap hari kita berusaha bagaimana berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama kepada kedua orang tua kita yang mungkin masih ada sampai hari ini. Kita berusaha bagaimana untuk berbakti kepada mereka. Lalu yang orang tuanya sudah meninggal dunia, jangan berkecil hati, tetap bisa berbakti kepada mereka dengan terus mendoakan mereka, karena doa dari anak-anak yang saleh dan solehah itu tetap sampai kepada orang tua kita walaupun orang tua kita sudah meninggal dunia. Itu dari saya. Terima kasih juga saya ucapkan kepada PKCK yang telah memberikan kesempatan untuk berbagi ilmu bagian perjalanan pada bulan ini. Jadi, terima kasih PKCK dulu dan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan terima kasih juga kepada sahabat PKCK yang sudah bersedia hadir pada kajian kita pada malam hari ini. Banyak sekali yang dapat kita ambil dan kita petik ilmu pada malam hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita tutup mungkin boleh ditutup dengan doa untuk Ustadz untuk memimpin doa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik, terima kasih Ustaz. Baik, Ustaz PKCK, saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kita pada malam hari ini. Akhirul kalam saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu terima kasihnya.